Oke, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Perkenalkan, saya Trio Garsyad, Teknik Komputer 2023. Di sini saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan sedikit tentang program yang sudah saya buat untuk final project pada mata kuliah komputasi numerik. Nah, di sini kita disuruh untuk menjelaskan singkat source code yang kita buat dan demonstrasi menjalankan program. Nah, di sini mungkin saya akan menjelaskan secara singkat tentang program saya. Nah, yang dimana program saya ini tuh dia mengaplikasikan yaitu folder numerical simulation menggunakan Langkuta dan method. Nah, di sini kurang lebih ini fungsi bisa dilihat ini adalah fungsi Locta Volterra yang dimana itu ada fungsi double dan bakal mengreturn arpa dan mengalihkannya. Nah, ini juga ada metode Langkuta yang dimana ini adalah untuk simulasi sistem secara dinamis sebenarnya. Nah, ini nantinya bakal melakukan iterasi dan populasi federator. Yang dimana di sini tipe datanya yang digunakan adalah double, G1X, G1Y, dan dikalikan dengan PXDT, dan alpha, beta, dan kurang lebih seperti ini sebenarnya. Nah, di sini lanjut adalah program yang bakal menyimpan hasil simulasi dari user atau dengan nama yang kita nanti namanya bakal diinput oleh pengguna. Nantinya di layar bakal ngeprint seperti masukkan nama file menyimpan file ini. Sebenarnya ini nanti saya akan contohkan di simulasi saja. Ini adalah file untuk mengopen nama file yang akan kita open dan nol. Nah, jika gagal maka akan mengembalikan file yang menyimpan hasil. Ini juga kurang lebih sama iterasi predator dan di sini juga ada print hasil simulasinya berhasil disimpan. Ini kurang lebih untuk fungsi ini sebenarnya nanti saya akan jelaskan ketika saya melakukan simulasinya secara langsung. Nah, pada bagian line 72 dan 76 dan sampai 100 merupakan hitung program yang bakalan menghitung rata-rata dari input yang bakal kita buat nanti. Nantinya dengan program seperti ini nantinya bakal dihitung rata-rata predator itu berapa dan rata-rata populasi play-nya itu berapa dan bakal dipanggil step dan total y-nya dan bakal dibagi dengan step. Ini merupakan sedikit stiker sebenarnya. Ini ada feed menu yang dimana feed menu ini bakal menampilkan antar muka bagi pengguna yang dimana di sini pengguna bakal disuruh memilih entar itu simulasi landscape, ultra, ubah parameter, hitung simulasi pad, dan pilih opsi. Nah, ini sebenarnya nanti juga saya bakal jelaskan ketika saya simulasi. Ini juga ada pada main program, ada double alta beta 0105 dan sebagainya. Ini deklarasikan dengan TP double dan di sini juga ada TP integer dan integer menu pilihan. Nah, ini merupakan saya menggunakan switch case yang dimana dia akan mengambil pilihan dari range-nya ini dan ada case 1 dia bakal mengubah parameter sesuai dengan memasukkan pengguna bakal memasukkan betanya berapa, deltanya berapa, gamanya berapa, dan populasi awalnya berapa, dan sebagainya. Ini juga adalah case 3 yang nantinya bakal menyimpan hasil simulasi ke file. Ada juga case 4, menghitung populasi dan menampilkannya. Ini kurang lebih sebenarnya buat programnya itu kurang lebih sesimpel ini sih. Nah, adapun data yang sudah kita simpan itu bakal kasih langsung ke dalam folder proyek kita seperti ini. Ini contoh data CSF yang saya sudah lakukan ketika simulasi. Nah, di sini jika kita ingin generate untuk grafik dari hasil CSF-nya, maka kita tinggal menjalankan program PY ini. Sebenarnya ini juga sudah saya cantumkan di laporan. Nah, ini juga hasil dari grafik yang hasil simulasi dari kita menjalankan atau generate program menggunakan bahasa pemrograman PY yang dimana program itu merupakan input atau output yang dari program C yang tadi. Nah, mungkin lebih jelasnya saya akan menjalankan programnya di sini. Saya bakal menjalankannya di PowerShell saya sendiri. Kita akan menggunakan GCC dan kita akan menjalankan programnya. Nah,
Di sini user bakal disuruh memilih 6 buah menu. Yang pertama di simulasi, seperti yang saya jelaskan tadi, ubah parameter, simulasi hasil, dan simulasi ke file, hitung rata-rata, dan sebagainya. Kita akan memilih opsi satu, yaitu simulasi Holter. Nah, di sini bakal memberikan output seperti iterasi populasi, beratur populasi, dan kronologi. Selanjutnya kita bakal mengubah parameter. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan misalnya alfanya berapa, misalnya alfanya 1,2, di sini ada 13, misalnya di sini ada 5, 2 bebas. Di sini juga ada 14. Nah, di sini untuk masukkan populasi awal kita juga bisa memberikan misalnya contoh saja 50, 20, dan ini adalah 0,5, dan stepsnya itu bisa kita masukkan 20. Nah, di sini bakal dikasih seperti yang saya jelaskan tadi di programnya, dia bakal menyimpan ketika parameternya berhasil disimpan, maka dia bakal memberikan pesan seperti ini, parameter berhasil diubah. Seperti yang saya jelaskan pada program sebelumnya, pada program C yang bagian uh, penyimpan hasil. Nah, selanjutnya itu setelah kita itu langsung kita masuk ke step 3, yaitu menyimpan file. Nah, di sini user bakal disuruh untuk memasukkan contoh nama file yang ingin disimpan. Contoh saja di sini saya menyimpan filenya itu dengan nama komputasi numerik .csf. Nah, di sini kita sudah berhasil menyimpan CSF dengan nama komputasi numerik.csf. Berarti kita lihat di sini, nah benar berarti sudah kesimpan data yang sudah kita hasil tadi. Ini adalah merupakan data dari hasil menjalankan program kita set tadi. Nah, nantinya data ini tuh bisa kita buat untuk membuat grafiknya untuk menggunakan bahasa Python yang seperti saya jelaskan tadi. Nah, selanjutnya itu ada menu 4. Menu 4 itu adalah menghitung rata-rata dari output program yang sudah kita berikan tadi, seperti ada beta, alpha, dan sebagainya. Nah, di sini karena sebenarnya di sini sudah saya cantumkan di simulasi lebih lengkapnya di GitHub saya. Itu di sini tuh dia menampilkan uh, rata-rata seperti rata-rata 31, sekian per 1, sekian. Di sini kenapa dia tidak memberikan output seperti ini, mungkin karena saya salah memberikan input programnya. Lebih jelasnya mungkin bisa dilihat di GitHub saya, sudah saya cantumkan untuk simulasi yang bisa kita terapkan untuk menghasilkan hasil yang sempurna atau yang saya gunakan dalam membuat dua grafik ini. Oke, mungkin kita lanjut. Ada selanjutnya gitu 5 ini sebenarnya menu stiker aja sih. Nah, di sini jika kita menekan angka 5, maka dia bakal memberikan stiker seperti ini, dan 6 itu merupakan keluar. Nah, jika kita menekan tombol 6 berarti program kita bakal keluar. Sebenarnya di sini juga saya ingin meningkatkan lebih mendalam lagi ya, atau menambahkan fitur simulasi lagi terkait program ini. Nah, oke, di sini karena datanya sudah kesimpan, seperti kita ambil saja contoh ini data 1 yang hasil simulasi yang saya lakukan, ini data 2 yang hasil simulasi saya lakukan. Ini tuh kemudian saya buat dia ke bahasa Python, yang dimana di bahasa Python ini saya gunakan untuk mengkonversinya ke dalam grafik. Nah, bentuk grafiknya itu seperti apa, di sini sudah saya cantumkan, dan ini juga sudah saya cantumkan di dalam laporan saya itu. Ini untuk simulasi pada grafik 1 dan simulasi pada grafik 2. Tentu saja hasil itu sangat berbeda antara grafik 1 dan grafik 2. Mungkin penjelasan singkat terkait program dan simulasi hasil program yang saya buat untuk proyek akhir komputasi numerik dalam mata kuliah ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.